Ada satu lagi cerita, keadaan keluarganya sangat kekurangan. Sebentar-sebentar istrinya keluar masuk rumah sakit. Anak gadisnya nikah, malah mengalami KDRT. Akhirnya bercerai. Ya sudah, jatuh keras sekali, malah tertimpa tangga sekalian. Anda dapat amati fenomena-fenomena seperti tadi saya ceritakan. Sudah dijerat tekanan hidup, malah kemudian makin hari semakin terjerat di kepelikan masalah yang lain. Selalu sudah jatuh tertimpa tangga. Cara mengatasi sistem dilalah apes. Dilalah apes ini adalah bahasa Jawa yang artinya kebetulan saja mengalami kesialan. Sudah jatuh tertimpa tangga, sudah punya kredit macet di satu koperasi simpan pinjam, kemudian motor dijual buat bayar kredit, mau beli motor murahan di bawah 2 juta untuk kebutuhan sehari-hari saja, kemudian tertipu. Iya, beli motor via online, uangnya sudah ditransfer, motornya tak kunjung datang. Seperti kemudian mengalami dilalah apes, yakni sepertinya kebetulan saja mengalami sial, sial, dan sial. Ada teman saya yang belum lama ini bernasib seperti itu. Ada satu lagi cerita, keadaan keluarganya sangat kekurangan. Sebentar-sebentar istrinya keluar masuk rumah sakit. Anak gadisnya nikah, malah mengalami KDRT. Akhirnya bercerai. Ya sudah, jatuh keras sekali, malah tertimpa tangga sekalian. Anda dapat amati fenomena-fenomena seperti tadi saya ceritakan. Sudah dijerat tekanan hidup, malah kemudian makin hari semakin terjerat di kepelikan masalah yang lain. Selalu sudah jatuh tertimpa tangga. Hidup Anda itu mengupdate apa yang Anda rasa. Lebah selalu menemukan pucuk bunga, lalat selalu menemukan kotoran. Anda temukan apa yang ada di dalam perasaan Anda. Sulit bagi semua orang untuk menemukan rasa beruntung di saat ditimpa masalah sulit. Seperti teman saya yang tadi saya ceritakan, yang dia terjerat kredit macet, hatinya susah untuk menemukan rasa beruntung. Akhirnya rasa menderitanya itu memanggil tangga untuk menimpanya. Persis lalat yang hanya menemukan kotoran. Bayar kreditannya sudah macet, motor bagusnya sudah terjual, tertipu lagi sebab sulitnya akses rasa beruntung saat ditimpa sebuah kesulitan. Demikian pula keluarga miskin di atas, karena sangat sulit untuk mengupdate rasa hidupnya beruntung sebagai orang yang finansialnya lemah. Dan hasilnya lalat selalu menemukan kotoran, selalu jatuh tertimpa tangga. Kalau Anda menelusuri jalur spiritual, Tuhan tidak pernah anugerahkan penderitaan apapun untuk Anda. Di dalam zat Tuhan tidak ada yang namanya murka, tidak ada siksa, tidak ada kebencian. Di dalam zat Tuhan hanya ada kasih sayang. Catatlah penyediaan neraka yang mungkin potensi tersadis untuk kategori penyiksaan dari Tuhan kepada makhluknya. Siksaan neraka itu lahir bukan dari rasa benci dan murkanya Tuhan, bukan. Tetapi justru neraka itu merupakan wujud welas asihnya Tuhan kepada makhluk. Kalau tidak diciptakan ancaman neraka, Anda akan makin ngelantur untuk berbuat kebaikan. Kawin seenaknya tanpa perhatikan etika nikah, rampas harta orang lain seenaknya, zalim kepada orang lain seenaknya. Dengan diancam neraka, kemudian Anda jadi punya rasa jera, sehingga Anda itu terkontrol untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Sudah disediakan neraka saja, masih muncul banyak makhluk seperti Maria Ozawa yang kemudian kawin seenaknya. Apalagi coba kalau tidak ada neraka, bisa jadi Anda semua itu menjadi Maria Ozawa. Itu artinya neraka diciptakan oleh Tuhan karena welas asih Tuhan yang sangat tinggi, yang sangat besar. Demi kebaikan Anda, Tuhan telah menyiapkan neraka. Nah, hakikat Tuhan itu demikian. Tidak ada kemarahan dari Tuhan. Segala tindakan Tuhan adalah cinta dan rahmat. Demikian pula segala bencana dan penderitaan, tidak ada sesuatu dari Tuhan kecuali adalah bentuk cinta kasih
Tuhan. Anda sakit-sakitan, Anda melarat, Anda menumpuk hutangnya, Anda bodoh, Anda teraniaya, Anda bangkrut, Anda tertipu, hingga Anda dituruni semacam wabah COVID-19 seperti kemarin. Itu semua adalah tindakan cinta kasih Tuhan kepada makhluk. Hanya saja sangat sulit temukan rasa diuntungkan di saat ditimpa penderitaan. Sangat sulit bisa merasa sedang diberkati, memiliki feeling blessed saat ditimpa ujian dari Tuhan. Nah, saat kesadaran Anda tidak mampu update rasa telah diberkati ketika dihantam kesulitan, itulah yang kemudian selanjutnya perasaan Anda selalu mencari-cari kotoran. Anda jadinya persis seperti lalat, cari kotoran terus. Update perasaannya adalah rasa terzalimi, rasa diberi kesulitan, rasa ditimpa kesialan. Akhirnya hal serupa juga menimpa lagi, sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, berarti jalan keluarnya adalah punya rasa beruntung saat dihantam kesialan, punya rasa diberkati saat ditimpa nestapa. Dan nggak coba? Iya, sedang ditimpa nestapa harus punya rasa beruntung. Berat sekali. Namun ya, mau tidak mau, doyan tidak doyan, harus demikian. Kemampuan mengupdate perasaan beruntung, perasaan diberkati yang kemudian butuh kapasitas kesadaran sangat besar untuk bisa terhubung ke titik sana. Sebab ini salah satu tanda kewalian, katakanlah sebagai seorang waliullah, itu memiliki kualitas kemampuan bersyukur di dalam penderitaan. Iya, punya kemampuan bersyukur dalam penderitaan. Itu salah satu tanda-tanda kewalian. Seperti kisah Abu Kilabah Al-Jarmi, seperti diceritakan Imam Ibnu Hibban dalam kitab As-Siqat. Abu Kilabah adalah seorang tabi'in yang diuji oleh Allah dengan penderitaan yang luar biasa. Beliau buntung kedua tangan dan kakinya, buta matanya, hampir tidak berfungsi pendengarannya. Ditambah lagi kematian anak satu-satunya yang selalu merawat dirinya. Tetapi doa yang ia panjatkan adalah puja dan puji kepada Allah. Doanya adalah Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi bihi syukra ni'matikallati an'amta biha alayya wa faddaltani ala kathirim man khalaqta tafdila. Artinya, ya Allah, tunjukilah aku agar bisa memuji Engkau, sehingga aku bisa menunaikan rasa syukurku atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Dan Engkau sungguh telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang telah Engkau ciptakan. Coba, dan tidak. Penderitaan luar biasa, keadaan buntung kedua tangan dan kakinya, buta matanya, hampir tidak berfungsi pendengarannya, ditambah kematian anak satu-satunya yang selalu merawat dirinya. Malah kemudian ia merasa dianugerahi nikmat yang sangat besar. Itulah yang namanya kesadaran spiritual. Karena memang hakikatnya di dalam zat Tuhan hanya ada kasih, hanya ada cinta, tidak ada yang namanya murka, tidak ada yang namanya benci, tidak ada yang namanya siksa. Sekalipun Tuhan ada murka, sekalipun Tuhan ada siksa, sekalipun Tuhan ada kebencian, tetapi itu semata-mata tergerak karena rasa cinta. Sama saja Anda seorang guru, mungkin pernah marah, pernah benci kepada murid Anda. Tetapi apa? Marahnya guru kepada murid dikarenakan rasa cinta, rasa tanggung jawab seorang guru bagaimana agar muridnya itu menjadi anak yang berkualitas. Nah, Anda itu, setiap diri Anda pasti memiliki yang namanya kesulitan, memiliki yang namanya kesumpekan, memiliki yang namanya masalah, memiliki yang namanya ujian, memiliki ketidaknyamanan dan lainnya. Nah, saat Anda mengalami hal-hal seperti itu, disitulah diri Anda itu diuji. Anda itu mampu merasa diberkati atau tidak, mampu merasa beruntung atau tidak. Kalau kemudian Anda itu bisa merasa beruntung, maka Anda sedang mencari yang namanya bunga. Anda pun akan menemukan bunga. Kalau Anda kemudian merasanya itu buntung, ya berarti Anda adalah lalat yang selalu mencari kotoran. Dan itu yang akan Anda temukan. Nah,
Di sini, Anda mau jadi lalat yang berperasaan kotoran atau menjadi lebah yang berperasaan bunga-bunga mekar. Kesadaran Anda itu diuji untuk menemukan hikmah-hikmah baik. Kalau Anda hanya temukan keluhan, kekhawatiran, rasa penderitaan, rasa takut, rasa terancam, ya Anda sedang cari modar dan cari mampus. Coba ciptakan rasa berlimpah terberkati dalam perasaan terdalam, atau Anda itu memiliki kesadaran diberkati. Bahasa mudahnya, hati Anda pintar-pintarlah memberi hikmah dalam sebuah peristiwa yang sangat menyulitkan, dalam sebuah peristiwa yang kemudian menekan diri Anda. Jangan kemudian Anda malah mengutuk dengan kejadian tersebut. Karena ketika Anda mengutuk kejadian tersebut, umpama Anda motornya sedang tertabrak, kemudian Anda bilang, sial sekali ini. Nah itu berarti Anda adalah lalat yang sedang mencari kotoran berupa kesialan. Anda sedang sakit, kemudian Anda mengutuk dengan sakit Anda. Kurang ajar. Ya sudah, Anda adalah lalat yang sedang mencari kekurang ajaran. Apapun yang Anda cari, itulah yang akan Anda temukan. Maka ini Anda mau menjadi lalat atau menjadi lebah, diri Anda lah yang kemudian menentukannya. Maka ini orang yang pandai mempelajari hikmah, orang yang pandai memahami hikmah di dalam dirinya, ia cenderung punya kemampuan kuat untuk mengcancel yang disebut dengan dilalah apes. Karena apa? Dia itu selalu merasa beruntung di dalam hatinya. Ibnu Katsir dalam kitabnya, yakni Tafsir Ibnu Katsir, mengutip riwayat dari Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad. Di zaman Rasulullah ada seorang pengemis yang diberi sebutir kurma oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi pengemis menolak karena merasa pemberiannya itu hanya sebutir biji kurma. Kemudian datanglah seorang pengemis lain dan Nabi tetap memberikan sebutir biji kurma. Pengemis ini mengucapkan terima kasih dan rasa syukur telah mendapat pemberian Nabi meski hanya sebutir kurma. Mendengar rasa syukur pengemis kedua ini, Nabi pun menambahkan 40 dirham untuk dirinya. Sudah jelas kan? Lebah hanya menemukan bunga-bunga mekar, lalat hanya menemukan kotoran-kotoran. Karena ini, untuk pengaruhi alam semesta agar intensif mengupdatekan keberuntungan kepada Anda, mengupdatekan rahmat dan berkat kepada Anda, coba Anda latihlah untuk senantiasa bisa membaca hikmah baik di dalam peristiwa-peristiwa yang sangat tidak mengenakan hati, peristiwa-peristiwa yang kemudian Anda merasa tidak diuntungkan. Dengan Anda itu memberikan hikmah kebaikan dalam peristiwa tersebut, dalam peristiwa yang menyulitkan tersebut, maka apa? Anda itu telah mengcancel kejadian sudah jatuh tertimpa tangga. Anda bisa mengcancel dilalah apes, mengcancel yang namanya kejadian-kejadian yang sial. Ditunggu ya, subscribe, like, comment, share-nya. Aku tunggu. Dadah!